Oke, kita akan coba untuk kembali ke materi ya, yaitu materi kita ada di Spada. Semuanya bisa login dan untuk mengecek materi. Oke, masuk ke materi di Spada ya, di bagian pertemuan 6, yaitu operasi insert, delete, link list gitu. Oke, hari ini kita akan melangkah, sorry. Sebentar, ada error di touchscreen saya, jadi sebaiknya saya matikan dulu. Ada di human interface, lalu touchscreen saya disable. Oke, jadi nggak mengganggu ya. Nah, hari ini kita akan melangkah lebih dalam ke dunia link list. Kalau sebelumnya kita hanya membuat rantai node, sekarang kita akan belajar bagaimana menyisipkan insert dan menghapus atau delete mata rantai di dalamnya. Bayangkan kamu sedang punya daftar antrian teman yang ingin konsultasi. Tiba-tiba ada teman baru datang, maka harus kita sisipkan. Lalu beberapa teman selesai, kamu harus menghapus namanya, gitu ya. Berbeda dengan array yang jika disisipkan harus menggeser semua elemen setelahnya. Jika pada link list, kita cukup mengatur ulang arah atau panah pointer sehingga lebih efisien. Oke, tujuan kita hari ini adalah memahami bagaimana menambah node, lalu memahami bagaimana menghapus node. Oke, baik. Kita akan coba memahami bedanya array dan link list dulu ya, sebelum kita coba masuk ke code-nya. Nah, sekarang kita ngomongin array dulu. Nah, ini adalah array. Sorry. Saya aktifkan dulu touchscreen saya karena terkadang sedikit error jadi malah mengganggu. Oke, kita lanjut. Nah, misalnya di sini ada array A, B, C. Nah, ini ada array ini. Nah, gimana caranya kalau saya ingin tambah ada nilai D, tapi saya ingin menambahkannya di sini? Maka sistem atau sistem kita akan merubah. Nah, ini adalah indeks 0, 1, 2. Saya ingin menambahkan D ini menjadi indeks 1 gitu ya. Jadi di antara A dan B. Nah, jadi nanti pengennya jadi A, D, B, C gitu ya. Nah, apa yang dilakukan sistem? Kalau array, maka sistem akan menggeser dia. Dia mencari yang paling akhir. Jadi begini dulu. Dia mencari yang paling akhir akan digeser. Nah, ini. Jadi yang paling akhir adalah C gitu. C akan digeser. Tambahkan address yang masih kosong di sebelumnya di sini. Lalu apakah ini menunjukkan indeks 1? Ternyata tidak. Maka dia akan menggeser lagi. Jadi ada A, B, lalu C. Nah, lalu deteksi apakah yang kosong ini indeks ke 1? Oh iya, berarti dia masuk ke sini. Sorry. Maka dia akan masuk ke sini. Jadi indeksnya ada A, D, B, C. Nah, ini adalah array baru. Jadi ada banyak proses ya yang dilakukan untuk hanya menambahkan satu elemen gitu ya. Maaf kalau coretannya memang tidak
Bagus karena device-nya memang tidak dikhususkan untuk drawing ya. Oke, itu adalah array, maka prosesnya cukup banyak dan ribet. Nah, beda dengan linked list. Nah, ini kita ngomongin linked list. Kalau linked list itu lebih simple ya. Prosesnya juga tidak kelewat banyak juga. Nah, misalnya sekarang linked list ada ini node namanya ya. Node ini dibagi dua seperti yang kita pahami kemarin. Ini data, lalu ini adalah pointer. Maka dia lari, ini sudah kita set, maka sudah kita set untuk lari ke node yang B gitu misalnya, yang datanya B. Lalu ini juga kita set masuk ke node dengan data C. Nah, kayak gini ya. Ini adalah linked list. Oke. Lalu kalau kita menambahkan di untuk linked list pertama kita set ya. Kalau di sini itu adalah head, lalu di sini adalah tail. Nah, jadi kalau kita mendeteksi node pertama sudah pasti head. Lalu kita akan mendeteksi node di mana itu tail, tandanya adalah pointernya kosong. Ya, 0 ya ini ya. Ini 0. Karena hanya ekor lah yang pointernya 0, karena dia tidak ditentukan mau lanjut kemana lagi gitu. Inilah tail atau ekor. Berarti setiap linked list itu tahu mana kepala, mana ekor gitu ya. Mana kepala, mana ekor. Oke. Lalu kita akan mencoba setelah kita tahu oke, kita bikin baru aja lagi. Setelah kita tahu mana A, ini adalah head, lalu lari ke B, node kedua, lalu lari ke C, node kedua. Ini linked list kita. Untuk menambahkan kepala baru atau misalnya menambahkan node, tapi di awal nih, di sini nih, kita ingin menambahkan di sini. Caranya adalah kita scanning dulu. Yang pertama head. Head itu mana? Kan sistem sudah tahu ya mana head, mana tail, mana head, mana tail. Lalu head itu adalah node dengan nilai A, maka data yang baru itu, misalnya data barunya itu D ya, maka pointernya akan diarahkan ke A, dan ini di set jadi head. Ini tidak head lagi. Nah, jadi urutannya jadi D, A, B, jadi D, A, lalu B, lalu C. Ya, jadi D, A, B, C. Karena kita menambahkan data baru jadi yang paling depan ke kepala. Oke, kalau misalnya kita ingin menambahkan di tengah ya, antara A dan B gitu ya. Jadi kita ingin menambahkan di sini, di sini. Maka kita ingin menambahkan di sini. Nilainya adalah node D gitu ya. Tambah D gitu ya. Kita tempatkan di sini. Nah, jadi sistem akan scan dulu. Yang pertama ini tentunya kita menambahkan D, kita ingin setelah A gitu ya, setelah A. Nah, sistem akan scan dulu. Kita juga perintahnya juga nggak cuma tambah D ya, tambah D setelah A. Nah, makanya
sistem itu akan scan kalau ketemu yang node A ini, maka ininya akan diubah untuk masuk ke node baru. Node baru kan D ya, yang mau kita tambahkan ya. Maka ini pointernya ini kita arahkan ke sini. Lalu sistem awalnya kan men-scan ya. Setelah A ini apa sih? Setelah A itu B. Nah, jadi kalau kita tahu setelah A itu B, maka A kita arahkan ke D, maka D pointernya kita ke arahkan ke B gitu. Jadi karena sistem tahu setelah A itu B, maka D ini kita sisipkan di sini, berarti A kita arahkan ke D, D arahkan ke B gitu. Jadi dia hasil akhirnya adalah A, D, B, C. Nah, jadi lebih mudah daripada array secara proses sistemnya ya. Itu kalau menambahkan untuk di tengah posisi tertentu yang kita inginkan gitu ya. Oke, kita kembali, kita menambahkan di ekor misalnya. Saya ingin tambahkan di sini. Berarti sistem akan mengecek dari kepala lagi, cek ini nih. Kalau menambahkan di akhir tentu setelah ekor gitu kan. Nah, ketika sistem menyeken, maka cari yang pointernya ini adalah 0, 0, sorry. Pointernya adalah 0 atau kosong. A, tidak, karena ada pointernya untuk mengarah ke B. B, tidak juga, karena ada pointernya untuk mengarah ke C. Lalu C, oh, 0, berarti benar. Maka C ini diarahkan ke node baru yang namanya D. Dan pointernya ini set 0 atau kosong, maka otomatis ini jadi tail atau ekor ya. Kalau menambahkan di depan belakang itu simpel banget, agak ribet sedikit menambahkan kalau di sisi setelah value yang kita inginkan diantaranya gitu ya, memang itu yang agak ribet. Oke, sekarang kita mau ngomongin apa nih, hapus ya. Kalau misalnya kita ngomong hapus, misalnya menghapus head, misalnya pengen menghapus di awal gitu ya, ini pengen kita hapus nih, ini pengen kita hapus nih. Nah, jadi yang pertama adalah scan dulu di headnya. Yang pertama, dia itu pointernya lari kemana? Oh, lari ke B. Maka B ini diset sebagai head. Lalu pointer A ini pointernya dikosongkan. Jadi akhirnya adalah, nah gini. Jadi A tidak ada pointernya dan dihapus. Jadi headnya jadi B, C. Nah, jadi link listnya tinggal B, C. Ini kalau menghapus yang paling depan. Sekarang kita misalnya mau menghapus ekor. Nah, tengahnya nanti ya, ekor dulu ya, ekor dulu. Oke, sistem akan scan mana ekor. Tentunya ekor itu cirinya adalah yang pointernya kosong, nggak ada pointernya, itu pasti ekor karena tidak tahu menunjuk kemana lagi gitu. Nah, ini bukan, karena pointernya ada menuju ke B. Ini juga bukan lagi karena pointernya tahu menuju C. Nah, C ini pointernya kosong. Oke, ini berarti ekor. Maka node sebelumnya yaitu B, pointernya di set 0. Akhirnya panah ini hilang dan ini dihapus. Jadi tinggal A dan B. Simpel. Sekarang kita menuju ke, misalnya kita ingin hapus tapi di value tertentu ya. Misalnya ini yang mau kita hapus nih. Oke. Datanya adalah B. Sistem akan menyeken dulu.
Apakah targetnya adalah menghapus B ya? Oh, sorry, kepencet. Nah, menghapus B. Nah, sekarang akan mencari apakah ini B? Bukan. Apakah ini B? Oh iya, maka dideteksi node sebelumnya itu adalah A. Oh, sorry, kepencet terus. Node sebelumnya adalah A, ya. Lalu setelah B ini node-nya apa sih? C. Nah, dideteksi gini ya. Maka pointer pada node sebelumnya di sini di set langsung kita suruh mengarah ke C. Jadi gini langsung. Lalu node B ini nggak ada pointernya, atau misal pointernya masih ke C juga. Jadi kan gini ya, A ke C, B juga masih ke C, karena kita tidak ngapa-ngapain yang ini. Ini baru yang A kita suruh langsung ke C. Nah, yang B ini baru kita hapus. Jadi link listnya tinggal A dan C. Nah, gitu ya. Oke, untuk uh, penjelasan tentang proses di sistemnya kurang lebih seperti ini untuk insert dan delete. Oke, kita masuk ke Gedit langsung. Gedit di sini sudah saya sertakan code-nya ya, dan juga pengujiannya atau blok pengujian sesuai skenario-nya nanti. Oke, selanjutnya kita buka Colab di Google. Nah, ini ya. Ini kita add dulu. Sorry, saya akan membiasakan untuk menambah di paling bawah. Aduh. Nah, ini tadi ya. Terus, oke. Untuk codingnya pertama akan kita pasang dulu. Nanti akan saya jelaskan. Saya pasang di sini. Baik, kita di sini ada class node dan link list, gitu ya. Nah, link list. Nah, di sini ada uh, ada konstruktor di sini. Jadi node itu adalah bagian data menyimpan nilai yang sebenarnya. Lalu pointernya menuju ke node berikutnya. Untuk awalnya adalah none, kosongnya. Lalu link list di sini adalah implementasi. Ya, head menunjuk ke node pertama yang awalnya none. Lalu untuk menampilkan seluruh list seperti ini, elemen list kosong untuk menampung data yang ditampilkan, karena nanti ini kosong dulu ya, jadi nanti ada insert at beginning. Oke, kita akan jelaskan sesuai skenario saja. Kita coba print dulu. Kita kasih jeda gitu ya. Ya, kosong ya. Jadi memang belum kita menambahkan objek baru mahasiswa list dengan di dalamnya adalah kelas dari link list. Ya, dari ini. Jadi nanti menuliskannya adalah mahasiswa list gitu ya.
mahasiswalis dot insert at beginning, insert at end gitu ya, langsung insert after value gitu. Oke, kita kembali ke dokumen ini. Yang pertama adalah inisialisasi dulu untuk listnya, lalu kita menambahkan 3 nama. Oke, kita tambahkan lagi aja di sini. Oke, di sini adalah Budi, Caca, dan Dian. Nah, di sini ini insert Caca di akhir, insert Budinya tidak ditampilkan ya karena awalnya adalah 0 gitu. Adalah listnya, panjang listnya itu adalah 0 elemen, maka di Budi ini adalah head, lalu ada insert lagi Caca, lalu ada insert lagi Dian gitu ya. Lalu mahasiswalis display, mahasiswalis ini ketika ditampilkan ya, itu isinya adalah Budi, Caca, dan Dian. Sudah 3 nih. Lalu kita mau ngomongin untuk insert deh. Apa yang terjadi nanti coba kita cek. Oke, operasi insert ya. Nah, ini memanggil insert at beginning asep gitu. Nah, jadi lalu tampilkan listnya lagi, maka asep ini ditambahkan di awal. Jadi asep, Budi, Caca, Dian. Nah, apa itu insert at beginning? Itu adalah menambahkan not di paling depan. Tentu ini namanya bisa diganti sendiri masing-masing ya. Nah, new note membuat note baru, yaitu lemparan dari ini ya, dari pertama kan codingnya ini ya, asep ya, datanya asep. Jadi ditangkap di sini data asep, lalu nextnya itu adalah pointer next node baru diarahkan ke head yang lama ya, jadi diarahkan di paling depan, lalu head diubah jadi si asep ya, diubah jadi head, menunjuk ke node kini menunjuk ke node baru. Nah, jadi dia si asep jadi head lalu menunjuk ke head yang lama. Jadi urutannya yang dari awalnya Budi jadi asep. Nah, asep menunjuk ke Budi gitu. Oke, ini adalah selanjutnya insert after value. Nah, ini kita coba lihat dulu insert after value. Jadi sisipkan Rina setelah Caca gitu ya. Jadi kita ambil di sininya dulu Caca dan Rina, tapi yang belakang ini adalah tambahan atau data baru. Caca adalah data yang ada di situ gitu, yang kita anggap ada di situ. Nah, insert after value ini code-nya bagaimana nih? Nah, di sini ya. Jadi untuk menemukan node dengan target value gitu. Nah, current itu adalah pointer yang sedang kita tunjuk gitu. Apakah sama dengan yang targetnya, yaitu namanya Caca atau tidak. Kalau tidak maka next gitu, current next. Lalu jika nilai tidak ditemukan ini ya. Nah, pointer manipulation sisipkan di tengah-tengah, maka pointer next node baru diarahkan ke node setelah current. Nah, current ini kan ketemu ya Caca ya tadi ya. Setelah Caca itu apa? Maka si siapa tadi namanya? Rina ya. Data baru Rina itu maka pointernya diarahkan ke setelahnya Caca. Nah, seperti tadi ya, sama persis. Lalu Caca diarahkan ke node yang diinsert ini, yaitu Ririn. Oh, Rina, sorry Rina. Maaf lupa. Ya, jadi Caca diarahkan ke Rina, lalu Rina diarahkan ke setelahnya Caca. Jadi diantaranya ini. Oh, sorry. Caca diarahkan ke node yang baru itu ya. Lalu node yang baru itu diarahkan ke Dian ya, karena sistem akan mengulang-ulang dan tahu bahwa Dian ini adalah setelahnya Caca. Oke, coba kita run.
Ya, jadi ada Asep, Budi, Caca, disisipkan Rina ya setelah Caca, lalu Dian gitu. Oke, selanjutnya yaitu insert at end gitu ya. Jadi kita akan menginsertkan di ekor atau tail, kita insertkan. Namanya kita insertkan namanya edu. Nah, insert at end ini apa? Insert at end itu ini. Nah, ini. Nah, dia akan mengulang-ulang dari kepala sampai ketemu not yang pointernya itu kosong, karena tandanya ekor adalah kosong gitu. Nah, setelah ketemu maka berhenti di not terakhir, karnya menunjuk ke not terakhir yaitu ekor, maka pointernya not terakhir itu diset ke data atau orang yang mau kita masukkan, namanya edu. Nah, kayak gitu ya. Gitu aja. Memang kalau link list itu yang memasukkan di akhir ya tinggal cek terakhir yang list yang ada, maka diarahin ke node baru yaitu edo. Edo pointernya di set kosong, dia jadi ekor, karena ciri-ciri ekor adalah pointernya kosong. Lalu ini adalah operasi delete. Delete itu kita coba di sini. Oke, delete by value. Nah, jadi dia akan mencari ya. Sebentar. Delete by value Caca gitu ya. Dia akan mencari sampai ketemu node dengan nama Caca, dengan data Caca gitu. Lalu headnya diubah. Oh, sorry. Ini yang hapus node awal ya. Nah, jadi delete by value ada ini ya. Pointer yang melacak node yang sedang diperiksa. Nah, jadi dia akan melakukan perulangan sampai ketemu yang namanya Caca. Lalu akan mendeteksi bahwa sebelum Caca itu siapa, lalu cari note yang akan dihapus, lalu diupdate ke note saat ini, lalu pindah ke note berikutnya Caca itu siapa. Nah, jadi sebelumnya Caca dan setelahnya Caca dihubungkan, lalu setelah itu Caca dihapus. Nah, jadi kalau kita run ya, nah Caca berhasil ya. Jadi note Caca itu hilang ya. Nah, hilang. Oke, lalu kita tambahkan berbagai kasus ya. Jadi delete by value namanya Asep gitu ya. Kita hapus yang Asep, kebetulan yang delete by value-nya itu yang di kepala gitu. Nah, jadi ini. Nah, jadi head diubah ke not kedua. Jadi not pertama eh, not pertama itu dihapus next-nya dan delete value-nya. Jadi Asep ini akan hilang. Nah, Asep hilang ya. Lalu delete by value, kebetulan kalau value-nya itu edu, berarti dia di ekor gitu. Nah, kasusnya kalau misalnya edu ternyata di ekor, jadi sudah dipisahkan di sini ya.
Delete by value kebetulan di ekor. Jadi kalau kita run maka edo hilang gitu ya. Lalu uji kasus jika tidak ditemukan, contohnya misalnya ada perintah Fahmi gitu. Fahmi kan tidak ada di list ya, tidak ada di list. Jadi ya kalau kita run mau kita delete gitu ya gagal gitu, tidak ada. Jadi listnya tetap Budi Rina Dian, tinggal itu. Oke, itu adalah contoh untuk mengoperasikan link list ya. Ada insert dan delete. Sekarang tugas kalian adalah mengerjakan unguided. Ya, unguided ini akan saya buka dalam satu hari di hari Selasa. Nah, segera dikerjakan dan juga jangan lupa home assignment-nya juga dikerjakan dan saya buka sampai pertemuan di minggu depan. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Lalu untuk pertanyaan bisa kita lanjut di grup WA kita. Feel free saja, silahkan bertanya. Boleh bertanya apapun selain struktur data juga boleh. Apalagi kalau masuk ke pemrograman profesional juga boleh, silahkan. Nah, saya malah senang gitu. Baik, sekian dulu pertemuan kita kali ini. Kita lanjut lagi minggu depan. Jangan lupa kerjakan unguided di hari ini dan home assignment sebelum pertemuan hari minggu depan. Saya tutup pertemuan kali ini. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.